Kita selalu menganggap benda di sekitar kita adalah benda mati. Tembok ini, tanah yang kita injak, atau kursi yang Anda duduki. Kita pikir mereka bisu, tapi bagaimana jika saya katakan bahwa mereka sebenarnya sedang berteriak, menceritakan sejarah. Setiap emosi, setiap tragedi, dan setiap niat yang kuat adalah getaran. Dan pada tingkat atomik, materi bertindak seperti pita kaset raksasa. Ia merekam, ia menyimpan, dan ia tidak pernah benar-benar lupa. Inilah mengapa Anda sering merasa sedih atau gelisah tanpa alasan di tempat tertentu. Itu adalah resonansi. Tubuh Anda sedang menyetel frekuensi yang sama dengan rekaman lama yang mendominasi tempat itu. Anda tidak sedang berhalusinasi, Anda sedang membaca data. Namun, tidak semua rekaman bersifat beban. Ada yang disebut pesan aktivasi. Melalui ziarah atau napak tilas, kita sebenarnya sedang melakukan unduhan massal. Kita mendatangi titik-titik di mana sejarah menyimpan kunci untuk membangkitkan kesadaran kita hari ini. Kabar baiknya, Anda bukan korban. Kekuatan mental dan ketenangan Anda adalah alat tulis yang paling tajam. Anda bisa menimpa rekaman lama yang kelam dengan frekuensi baru yang lebih tinggi. Anda adalah kurator energi bagi dunia Anda sendiri. Selamat datang di perjalanan untuk memahami bahasa yang selama ini tersembunyi. Mari kita belajar bagaimana cara berhenti menjadi penyerap energi dan mulai menjadi penulis sejarah yang baru. Kenapa tempat tertentu membuat kita ingin segera pergi, sementara tempat lain membuat kita ingin tinggal selamanya? Apakah itu hanya arsitektur, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berkomunikasi dengan insting kita? Sains konvensional mengatakan tembok ini mati, tanah ini mati, tapi di ranah getaran tidak ada yang benar-benar mati. Segala sesuatu yang Anda lihat adalah kumpulan atom yang bergetar, dan setiap getaran memiliki memori. Bayangkan, materi adalah sebuah pita kaset raksasa. Kaset magnetik merekam suara melalui penataan partikel besi. Materi di sekitar kita melakukan hal yang sama melalui penataan getaran atomnya. Setiap kali sebuah peristiwa terjadi, terutama yang melibatkan emosi hebat seperti ketakutan atau cinta, ia melepaskan energi dengan amplitudo yang tinggi. Getaran ini tidak hilang begitu saja. Ia membekas, ia terukir di dalam daging materi. Berbeda dengan kaset yang Anda gunakan, rekaman di alam semesta tidak terhapus saat ada peristiwa baru. Ia berlapis. Rekaman tahun 1920 berada di bawah rekaman tahun ke-2024. Inilah mengapa sebuah lokasi bisa terasa sangat tebal atmosfernya. Ia menyimpan ribuan trek lagu sejarah yang berjalan bersamaan. Kadang lagu yang paling keras atau paling tragislah yang paling sering kita dengar. Kenapa rekaman 100 tahun lalu bisa lebih terasa daripada apa yang terjadi kemarin? Karena amplitude peristiwa yang melibatkan emosi ekstrim memiliki getaran yang jauh lebih kuat. Ia ibarat tinta permanen yang meresap hingga ke inti atom, sementara aktivitas rutin hanyalah seperti coretan pensil yang tipis. Mulai hari ini, lihatlah rumah Anda, kantor Anda, atau tempat yang Anda kunjungi bukan sebagai benda bisu. Mereka adalah saksi yang menyimpan memori. Kita akan membahas rahasia paling menarik. Bagaimana tubuh Anda bertindak sebagai antena yang secara otomatis memutar rekaman-rekaman ini.
Kenapa tubuh Anda bereaksi saat melangkah ke suatu tempat, merinding, sesak napas, atau tiba-tiba merasa tenang? Itu bukan sekadar reaksi psikologis. Itu adalah data transfer. Tubuh Anda adalah antena biologis tercanggih yang pernah ada. Ia tidak hanya menyentuh materi secara fisik, tapi juga menyentuh siaran getaran yang tersimpan di dalam atom materi tersebut. Inilah kunci rahasianya, yaitu resonansi. Jika sebuah ruangan didominasi oleh rekaman kesedihan dan frekuensi batin Anda sedang rendah atau peka, Anda akan ikut bergetar dalam frekuensi sedih itu. Anda sedang menyetel diri Anda ke lagu yang sedang diputar oleh ruangan tersebut. Banyak orang salah paham. Membaca rekaman atomik bukan berarti Anda menonton film utuh. Materi menyimpan potongan-potongan fragmen, kilasan rasa, suara samar, atau bayangan emosi. Inilah mengapa setiap orang perlu menafsirkan. Apa yang Anda tangkap adalah sinyal mentah. Pikiran Anda lah yang menerjemahkannya menjadi sebuah cerita. Kejujuran batin sangat penting di sini, agar kita tidak terjebak dalam imajinasi liar. Kenapa dua orang sensitif bisa merasakan hal berbeda di tempat yang sama? Karena mereka membaca lapisan yang berbeda. Pembaca A mungkin selaras dengan lapisan merah trauma, sementara pembaca B selaras dengan lapisan biru kedamaian. Keduanya benar. Mereka hanya sedang mengakses volume sejarah yang berbeda dari satu perpustakaan yang sama. Mengenali bahwa kita adalah antena adalah langkah awal. Tapi, apakah kita selamanya harus menjadi penerima pasif yang didikte oleh suasana tempat? Kita akan masuk ke ranah yang lebih dalam tentang mereka yang memanfaatkan rekaman ini. Dan bagaimana Anda bisa menjadi penulis yang menimpa rekaman lama dengan kekuatan mental Anda sendiri. Di mana ada energi yang kuat, di situ ada kehidupan. Jika materi adalah rumah dan rekaman adalah isinya, maka ada sosok-sosok yang memilih untuk tinggal di sana. Mereka adalah entitas yang tidak memiliki tubuh fisik, namun memiliki kecerdasan getaran. Beberapa entitas berperan seperti parasit. Mereka memanfaatkan rekaman emosi negatif sebagai sumber energi. Mereka menjaga agar rekaman ketakutan itu tetap hidup dengan cara memicu resonansi pada siapapun yang datang. Mereka ingin Anda tetap takut, karena ketakutan Anda adalah bahan bakar bagi mereka. Namun, ada juga para penjaga. Mereka melindungi rekaman suci atau pesan aktivasi hingga orang yang tepat datang untuk membukanya. Mereka bukan musuh, mereka adalah kurator perpustakaan alam semesta. Inilah inti dari ziarah dan napak tilas. Anda tidak hanya berkunjung, Anda sedang melakukan aktivasi. Ada paket informasi yang sengaja ditanam di sana. Saat frekuensi Anda selaras, pesan itu terbuka. Anda tidak hanya melihat sejarah, Anda mengalami transformasinya. Ingatlah bahwa Anda bukan korban dari lingkungan Anda. Jika getaran Anda lebih kuat dan stabil, Andalah yang akan mendikte materi. Inilah yang disebut transmutasi. Dengan ketenangan, doa, atau niat yang terfokus, Anda sedang memberikan rekaman baru. Anda sedang menimpa tragedi lama dengan kedamaian masa kini. Anda adalah pelukis yang mengubah kanvas kelam menjadi mahakarya cahaya. Dunia ini tidak pernah lupa, tapi ia selalu bisa menerima cerita baru. Mulai sekarang, sadarilah bahwa setiap langkah Anda meninggalkan jejak atomik. Apa yang akan Anda tuliskan di dinding rumah Anda hari ini? Ketakutan atau keberanian, kebencian atau cinta?
Setelah Anda tahu bahwa setiap sudut dunia ini menyimpan rekaman, Anda tidak akan pernah melihat sebuah tempat dengan cara yang sama lagi. Namun, bagaimana kita hidup di dunia yang penuh dengan polusi rekaman masa lalu? Langkah pertama adalah observasi tanpa terlibat. Saat Anda masuk ke tempat yang terasa berat, jangan langsung menyerapnya. Sadarilah, ini adalah rekaman tempat, bukan perasaan saya. Dengan tidak mengklaim rasa itu sebagai milik Anda memutus kabel resonansinya. Membaca rekaman membutuhkan adab. Jangan mencoba membuka pesan aktivasi jika batin Anda masih penuh dengan ambisi atau kesombongan. Para penjaga rekaman hanya membuka pintu bagi mereka yang datang dengan ketulusan. Ingatlah, Anda sedang bertamu ke dalam perpustakaan waktu. Anda bisa membersihkan rumah Anda sendiri setiap pagi. Tanamkan rekaman baru. Tempat ini adalah ruang cinta dan kreativitas. Lakukan dengan konsisten hingga atom di rumah Anda tidak lagi memutar lagu lama yang suram, melainkan lagu baru yang Anda ciptakan. Pada akhirnya, kita semua adalah musafir yang sedang menulis di buku semesta. Suatu saat nanti, fisik kita akan kembali ke tanah, tapi rekaman yang kita tinggalkan di atom-atom dunia ini akan tetap ada. Tulislah pesan yang layak untuk dibaca oleh masa depan. Karena dunia tidak pernah lupa, dan Anda adalah pena yang sedang menuliskan sejarah itu sekarang. Kita telah belajar bahwa satu atom bisa menyimpan memori. Sekarang, bayangkan miliaran atom di seluruh planet ini saling berbicara. Bumi bukan sekadar planet berbatu. Bumi adalah sebuah sistem saraf raksasa yang menyimpan seluruh perjalanan kesadaran makhluk hidup. Setiap rekaman baru yang Anda tulis di rumah Anda tidak berhenti di dinding rumah Anda. Melalui resonansi, ia terhubung ke memori kolektif umat manusia. Saat Anda menyembuhkan satu titik rekaman trauma di sebuah lokasi, Anda sebenarnya sedang membantu meringankan beban energi seluruh planet. Inilah bentuk keabadian yang nyata. Kita sering khawatir tentang apa yang akan kita tinggalkan sebagai warisan materi. Namun, warisan yang paling kuat adalah warisan frekuensi. Rekaman aktivasi yang Anda tinggalkan hari ini adalah surat botol yang akan dibuka oleh generasi mendatang saat mereka membutuhkannya. Dunia membutuhkan lebih banyak penulis dan pembersih daripada sekadar pengamat. Anda kini telah memiliki kuncinya. Pengetahuan ini bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dipraktikkan. Jadilah antena yang memancarkan kejernihan di tengah kebisingan. Jangan takut pada jejak masa lalu, karena tanganmu hari ini memegang pena untuk menuliskan masa depan yang baru di atas batu yang sama. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, apakah ini nyata, ataukah ini hanya cara kita menghibur diri atas ketidaktahuan kita? Mari kita bicara jujur. Sains yang kita kenal hari ini hanya mampu mengukur apa yang terlihat, tapi hidup kita seringkali ditentukan oleh apa yang tidak terlihat. Validasi terbaik bukan datang dari alat ukur, melainkan dari sinkronisitas. Saat potongan fragmen yang Anda tangkap di sebuah tempat selaras dengan sejarah yang baru Anda ketahui, kemudian disitulah Anda menyadari bahwa atom tidak berbohong. Mereka hanya menunggu orang yang cukup jujur untuk mendengarnya. Skeptisisme adalah pelindung pikiran yang baik, namun jangan sampai ia menjadi penjara. Ketidakmampuan kita merasakan rekaman seringkali bukan karena rekamannya tidak ada, melainkan karena noise atau kebisingan di dalam pikiran kita sendiri terlalu keras.
Untuk mendengar bisikan atom, Anda harus belajar untuk diam. Anda tidak butuh laboratorium mahal untuk membuktikan ini. Laboratorium Anda adalah rumah Anda sendiri. Perhatikan bagaimana suasana hati Anda berubah saat Anda mengganti niat dan energi di ruangan Anda. Perhatikan bagaimana orang lain bereaksi saat masuk ke ruang yang telah Anda tulis ulang rekamannya. Hasil nyata pada kehidupan Anda adalah bukti ilmiah yang paling otentik. Perjalanan Anda baru saja dimulai. Anda sekarang adalah saksi hidup bagi memori dunia. Jangan percaya begitu saja pada apa yang kami sampaikan. Buktikan sendiri. Berjalanlah, rasakan, dan menulislah di atas materi dunia ini. Materi tidak pernah lupa, namun ia selalu taat pada perintah dari kesadaran yang lebih tinggi. Jadilah kesadaran yang menuliskan cinta, ketenangan, dan keberanian pada setiap debu yang Anda injak.